Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Praja dengan nomor induk mahasiswa 0702212068 dari kelas Sistem Informasi 1 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginverse matriks dengan menggunakan metode OBE. Langsung saja, metode OBE ini merupakan metode menginverse matriks dengan menggunakan matriks identitas. Nah, di sini sudah ada satu soal, yaitu carilah inverse matriks berikut menggunakan OBE. Nah, di sini matriks itu tadi. Matriks A beranggotakan 4, min 2, 1, min 7, 4, min 2, 5, min 3, 2. Langsung ke penyelesaian. Di sini, karena menginverse matriks dengan menggunakan metode OBE ini menggunakan matriks identitas, maka di sini tertulis bahwasannya matriks A disandingkan dengan matriks identitas. Maka di sini matriks A yang tadi terus disandingkan dengan matriks identitas, yaitu 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, langsung saja untuk menginverse-nya di sini tertulis langkah pertama, yaitu kita diharuskan mengubah baris pertama dari matriks A yang disandingkan dengan matriks identitas ini tadi, yaitu seperti ini, bisa dilihat. Nah, di sini di sebelah kanan terdapat rumus, yaitu 1/4 dikali baris pertama. Nah, karena di sini tanda panahnya hanya ditujukan untuk baris pertama, maka yang kita ubah hanya baris pertamanya saja, sedangkan baris kedua dan ketiga itu tetap. Baik, langsung saja di sini 1/4 dikali baris pertama. Lihat baris pertama. Nah, ini ya baris pertama ini. Maka 1/4 dikali dengan 4 sama dengan 4/4, yaitu 4/4 sama dengan 1. Maka di sini kita tulis hasilnya di bagian sini, ya. Jadi 1/4 di 1/4 dikali baris pertama, yaitu 1/4 dikali 4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Maka di sini kita tulis hasilnya. Terus 1/4 dikali min 2 sama dengan min 2/4. Karena min 2/4 bisa dikecilkan dengan cara dibagi 2, maka diperoleh dengan hasil min 1/2. Nah, 1/4 dikali min 2 sama dengan min 2/4 sama dengan min 1/2. Lalu 1/4 dikali 1 tetap, yaitu 1/4, dan 1/4 dikali dengan 1 sama dengan 1/4. Lalu 1/4 dikali 0 sama dengan 0, 1/4 dikali 0 sama dengan 0. Maka ini merupakan hasil dari langkah pertama itu tadi, baris pertamanya. Nah, bisa kita lihat di bagian langkah kedua, baris kedua dan ketiga itu tetap karena dia tidak diubah. Dan di sini mungkin ada timbul pertanyaan ya, kenapa rumusnya itu 1/4 B1 atau 1/4 dikali baris pertama? Pasti kayak kenapa nggak rumus yang lain atau yang seperti ini atau yang lainnya gitu kan? Karena di sini kita harus bisa mengubah yang matriks identitas ini tadi pindah ke sini, dan yang matriks ini tadi pindah ke sini. Jadi kayak menginverse atau membalikan gitu. Nah, jadi kenapa dia menggunakan rumus 1/4? Karena kita harus mengikuti hasilnya, mengikuti matriks identitas ini tadi. Karena kan ini tadi yang harus dipindahkan ke sini, dan sedangkan yang hasil yang dari kita pindahkan itu, yang sedangkan yang di sini itu merupakan hasilnya gitu. Jadi kita harus mengikuti pola, yaitu 1 0 0. Jadi supaya 4 ini berubah menjadi 1, jadi kita harus menggunakan rumus yang ini supaya 4 ini berubah menjadi 1. Nah, lanjut untuk yang langkah kedua, kita di sini
kita lihat bahwasanya di sebelah kanan terdapat rumus yaitu 7B1 ditambah B2 atau 7 dikali baris pertama ditambah baris kedua. Nah, seperti tadi bahwasannya panahnya ini hanya ditujukan untuk baris kedua, maka yang diubah hanya baris kedua. Sedangkan baris pertama dan ketiga itu tetap. Nah, langsung saja. 7 dikali dengan baris pertama, baris pertamanya 1. Jadi 7 dikali 1 ditambah baris keduanya min 7. Jadi 7 dikali 1 ditambah min 7 sama dengan 0. Nah, maka hasilnya itu di sini. Jadi 7 dikali 1 ditambah min 7 sama dengan 0. Maka kita tulis hasilnya di sini. Nah, lanjut untuk yang kedua atau yang ini ya. Ini. Nah, 7 dikali baris pertama. Nah, karena ini tadi udah kan. Jadi kayak 7 dikali min 1/2 sama dengan, kita harus menggunakan seleksi supaya paham. Nah, di sini 7 dikali min 1/2 ditambah 4. Nah, baris keduanya kan 4. Baris keduanya 4 kan. Nah, di sini maka diperoleh sama dengan 7 dikali min 1/2 sama dengan min 7/2 tambah 4. Nah, untuk menjumlahkan suatu pecahan, kita harus melihat pasangannya, apakah pasangan memiliki pecahan atau memiliki penyebut atau tidak. Jika tidak, maka kita mencari penyebutnya. Maka sama dengan min 7/2 ditambah 8/2. Kenapa ini 8? Karena supaya mendapatkan penyebut ini kan penyebutnya 2. Jadi yang 4 ini dikali dengan 2 atau dikali dengan penyebutnya ini sendiri. Jadi 8/2. Maka dari min 7 per 2 ditambah 8/2, maka dapat diperoleh hasil 1/2. Ini supaya lebih jelas ya. Mungkin bingung kan kenapa tandanya beda-beda. Jadi di sini saya perjelas, yaitu min 7/2 ditambah 8/2. Nah, kita samakan bentuknya supaya yang melihat tidak bingung. Oke, maka hasilnya ini ya 1/2. Maka kita tulis di sini 1/2. Lanjut untuk seterusnya. 7 dikali 1/4 ditambah min 2. Nah, kita juga harus menggunakan seri-seri juga ini. Langsung saja di sini. Sebelum kita tulis 7 dikali 1/4 ditambah min 2. Ya benar ya, min 2. Nah, di sini sama seperti yang ini tadi caranya, yaitu 7 dikali 1/4 yaitu 7/4 ditambah dengan min 2 tadi, karena min 2 nya ini sendiri ya, jadi kita buat penyebutnya, jadi 7/4 ditambah, karena di sini penyebutnya 4, jadi 2 kali 4 itu sama dengan min 8/4. Nah, udah sama kan? Nah, jadi kita tinggal jumlahkan saja, yaitu 7 ditambah min 8 yaitu min 1, penyebutnya tetap, jadi min 1/4. Nah, maka kita tulis di sini min 1/4. Selanjutnya yaitu 7 dikali 1/4 ditambah 0. Karena di sini ditambah 0 kan, jadi kayak 7 dikali 1/4 yaitu, nah di sini 7 dikali 1/4 kan 7/4, maka 7 dikali 1/4 tambah 0, maka hasilnya 7/4. Maka hasilnya 7/4 ya. Nah, selanjutnya 7 dikali baris pertama tambah baris kedua, yaitu 7 dikali 0 ditambah 1. Nah, 7 dikali 0 kan sama dengan 0, maka ditambah 1. Jadi sama dengan 1. Maka kita tulis di sini. Selanjutnya
7 dikali 0 ditambah 0. Nah, 7 dikali 0, 0 ditambah 0. Maka hasilnya tetap 0. Nah, di sini kita tulis. Oke. Bisa dilihat bahwasan yang berubah hanya baris keduanya saja, sedangkan baris pertama dan ketiga tidak ya. Lanjut untuk langkah keempat. Nah, dari sini. Untuk mendapatkan langkah keempat ini, kita harus menggunakan rumus yang ada di kanan di langkah 3. Nah, sedangkan di sini tertulis bahwasannya min 5 dikali baris pertama ditambah baris ketiga, dan hanya ditujukan untuk baris ketiga, sedangkan baris pertama dan kedua ini tetap. Oke, langsung saja kita langsung ke penjumlahan. Untuk min 5 dikali baris pertamanya 1 kan, jadi min 5 dikali 1 ditambah 5. Nah, min 5 dikali 1 sama dengan min 5 ditambah 5, maka hasilnya 0. Lanjut, untuk min 5 dikali 1/2, min 1/2 ditambah min 3. Maka kita buat sile-silenya supaya lebih jelas. Min 5 dikali min 1/2 ditambah min 3. Nah, lanjut. Langsung saja ya. Sama dengan, karena ini min dikali min sama dengan positif, jadi 5/2 ditambah min 3. Nah, sama dengan 5/2 ditambah 2 ini kan, karena ini masih pecahan, masih bilangan biasa ya, belum pecahan. Nah, jadi kita ubah menjadi pecahan, yaitu di sininya 2 dikali min 3 sama dengan 6. Maaf, 2 dikali min 3 sama dengan min 6, maka kita tulis di sini min 6/2. Nah, sudah dapat nih, ini sudah menjadi pecahan. Maka karena kita lihat di sini pembilangnya sama, penyebutnya sama, maka dapat diperoleh. Jadi kita tinggal langsung menjumlahkannya saja, yaitu 5 ditambah min 6 sama dengan min 1/2. Nah, ini ya tetap ya, penyebutnya tetap. Yang dijumlahkan hanya atasnya saja. Oke, jadi hasilnya yaitu min 1/2. Maka kita tulis di sini di sini 1/2. Maka karena tadi hasilnya min 1/2, maka kita tulis di sini yaitu min 1/2. Nah, lanjut untuk berikutnya yaitu min 5 dikali 1/4 ditambah 2. Nah, kita kembali menggunakan sile-sile, yaitu tadi min 5 dikali 1/4. Ya, benar. Nah, 1/4 ya. Ditambah dengan 2. Nah, langsung saja cara pengerjaannya sama seperti yang tadi, yaitu langsung saja jadi min 5/4 ditambah 2. Nah, sama dengan min 5/4 ditambah 8/4. Nah, maka hasilnya 3/4. Maka kita tulis di sini 3/4. Dan untuk selanjutnya juga sama seperti yang tadi, yaitu min 5 dikali dengan 1/4 ditambah dengan 0. Maka langsung saja ya, tidak perlu kali-kali, tidak perlu sile-sile, maaf. Jadi min 5 dikali 1/4 sama dengan min 5/4. Karena kan ditambah 0, jadi ya sama doang, kayak min 5/4 ditambah 0, ya hasilnya tetap min 5/4. Nah, lanjut untuk selanjutnya
min 5 dikali dengan 0 ditambah dengan 0 hasilnya. Terus min 5 dikali dengan 0 ditambah dengan 1, maka hasilnya 1, karena min 5 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, ini merupakan hasil dari perkalian menggunakan rumus yang ini. Lanjut, untuk yang ini kita akan mengubah baris keduanya dengan menggunakan rumus yang ada di kanan, yaitu 2 kali baris kedua. Seperti biasa ya, tahu ya, karena ini hanya tanda panahnya hanya ditujukan kepada baris kedua, maka yang akan diubah hanya baris keduanya saja. Lalu langsung saja 2 dikali dengan baris kedua, berarti 2 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali 1/2 sama dengan 1, 2 dikali min 1/4 sama dengan min 1/2, dan 2 dikali 7/4 sama dengan 7/2, dan 2 dikali dengan 1 sama dengan 2, 2 dikali 0 tetap 0. Nah, ini hasilnya. Dari rumus ini diperoleh hasil ini di baris kedua, di langkah kelima. Lanjut untuk seterusnya. Untuk langkah keempat, kita akan mengubah baris ketiganya saja, yaitu dengan rumus yang ada di kanan, yang hanya ditujukan untuk baris ketiga, yaitu baris ketiga ditambah dengan 1/2 dikali baris kedua. Nah, langsung saja baris ketiga berarti 0 ya. 0 ditambah 1/2 dikali dengan 1, maka hasilnya min 1/2. Karena kan 0 ditambah, kalau 0 ditambah suatu bilangan pasti hasilnya negatif. Kalau lain dengan kayak misal 1 ditambah 0, maka hasilnya 1. Kalau misalnya 0 ditambah 1, maka hasilnya min 1. Nah, itu seperti itu caranya. Kenapa dia dapat negatif. 0 ditambah 1/2 kali 1, maka 0 ditambah 1/2 hasilnya min 1/2. Lalu 3/4 ditambah 1/2 dikali 1/2 dikali min 1/2. Maka di sini kita memerlukan catatan lagi, memerlukan sile-sile, maaf. Di sini tadi yang kita cari 3/4 ditambah 1/2 dikali min 1/2. Nah, jadi di sini sama dengan 3/4-nya tetap ditambah 1/2 dikali min 1/2 sama dengan min 1/4. Nah, karena penyebutnya udah sama, maka langsung kita jumlahkan saja. 3 ditambah min 1 sama dengan 2/4. Karena di sini 2/4 jadi bisa dikecilkan, maka menjadi 1/2. Maka kita tulis di sini. Untuk hasilnya maka kita tulis di baliknya ya. Maka yang tadi untuk yang ini tadi baris ketiga ditambah 1/2 kali baris kedua. Baris ketiganya kan 0. Nah, ditambah 1/2 dikali baris keduanya kan 0 juga. Jadi 0 ditambah 1/2 dikali 0 berarti kan 0 tambah 0, maka hasilnya 0. Jadi kita tulis di bagian sini. Nah, sama dengan 0. Terus berlanjut lagi seperti min 1/2, kan di sini kan baris ketiga ditambah 1/2 dikali baris kedua, maka baris ketiganya min 1/2, baris ketiganya min 1/2 ditambah 1/2 dikali dengan 1, maka hasilnya min 1/2 ditambah 1/2
dikali dengan 1, maka kan hasilnya min 1/2. Sama saja tuh seperti min 1/2 ditambah 1/2. Jadi hasilnya 0. Maka kita tulis di sini hasilnya 0. Dan lalu untuk yang di sini baris ketiganya 3/4 ditambah 1/2 dikali dengan min 1/2. Ini yang tadi yang kita cari tadi. Nah, ini tadi. Maka hasilnya diperoleh 1/2. Maka kita tulis di sini hasilnya 1/2. Lanjut untuk selanjutnya, yaitu kita akan mencari hasil dari min 5/4 ditambah 1/2 dikali 7/2. Maka langsung saja di sini kita tulis min 5/4 ditambah 1/2 dikali dengan 7/2. Nah, pengerjaannya sama saja seperti yang tadi, yaitu min 5/4-nya tetap ditambah menjadi 7/4 karena ini dikali. Jadi karena penyebutnya udah sama-sama 4, jadi tinggal kita tambahkan saja min 5 ditambah 7 sama dengan 2/4. Nah, karena ini tadi kita menemui kasus yang sama seperti ini ya tadi ya. Karena ini bisa sama-sama dibagi 2, jadi maka diperoleh hasilnya 1/2. Nah, positif ya. Maka kita tulis di sini hasilnya yaitu 1/2. Lanjut untuk selanjutnya, baris ketiga tambah 1/2 kali baris kedua. Nah, baris ketiganya itu 0 ditambah 1/2 dikali 2. Nah, 1/2 dikali 2 kan hasilnya 1. Ya udah kita jumlahkan saja. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, 1 kan. Oke. Lanjut untuk selanjutnya, 1 ditambah setengah dikali 0. Setengah kali 0 kan 0. Jadi kayak 1 tambah 0 sama dengan 1. Maka kita tulis di sini hasilnya 1. Nah, untuk selanjutnya, untuk langkah ke-7, untuk memperoleh langkah ke-7 ini, kita harus mengubah baris ketiganya lagi. Di sini kita menggunakan rumus yaitu 2 dikali baris ketiga. Nah, langsung saja untuk supaya lebih cepat ya, karena ini udah lumayan lama. 2 dikali dengan baris ketiga ya, berarti 2 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali 1/2 sama dengan 1. 2 dikali 1/2 sama dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, diperolehlah yang ini tadi. Nah, karena ini kan tadi rumusnya hanya ditujukan untuk baris ketiga, kan tanda panahnya hanya di 3 kan. Maka yang kita rubah atau yang kita kerjakan hanya baris ketiganya saja, sedangkan baris yang pertama dan kedua ini tetap. Nah, maka untuk di langkah ke-7 kita akan mengubah baris keduanya, yaitu dengan menggunakan rumus yang ada di kanannya, yaitu baris kedua ditambah 1/2 dikali baris ketiga. Nah, maka di sini baris keduanya 0 ditambah 1/2 dikali baris ketiga. Baris ketiganya 0. Jadi 0 ditambah dengan 1/2 dikali 0 sama dengan 0. Disinilah hasilnya. Nah, di sini hasilnya kita tulis di sini ya. Lanjut untuk baris kedua yang selanjutnya, yaitu 1 ditambah dengan 1/2 dikali dengan 0 sama dengan 1/2 dikali 0 kan sama dengan 0. Jadi berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, kita tulis di sini ya. Lanjut, min 1/2 ditambah dengan 1/2
dikali dengan baris ketiganya berapa? 1. Nah, 1/2 dikali 1 kan 1/2 tetap. Nah, sedangkan di sini kan min 1/2. Jadi, min 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 0. Habis ya. Nah, jadi sama dengan 0. Lalu, 7/2 ditambah 1/2 dikali baris ketiganya berapa? 1. Nah, 7/2 ditambah 1/2 dikali 1. Maka tetap ya, 1/2 kali 1 sama dengan 1/2. Maka yang kita cari 7/2 ditambah 1/2. 7/2 ditambah 1/2 kan 8/2. Maka 8/2 itu kan hasilnya 4. Maka kita tulis di sini hasilnya 4. Nah, ini. Di sini. Ini 4. Oke. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya, baris kedua ditambah 1/2 dikali baris ketiga, yaitu 2 ditambah 1/2 dikali baris ketiganya 2. Jadi 2 ditambah 1/2 dikali 2. 1/2 dikali 2 kan sama dengan 1. Maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka kita tulis di sini 3. Oke. Di sini kita tulis 3. Nah, lanjut. Untuk di sini baris keduanya 0 ditambah 1/2 dikali 2. Baris ketiganya 2 ya. Jadi 0 ditambah 1/2 dikali dengan 2 sama dengan 1. Maka kita tulis di sini sama dengan 1. Oke, untuk selanjutnya, untuk langkah ke-8. Langkah ke-8 ini hasil dari sini ya. Nah, ini hasilnya. Lalu kita di langkah 8 ini kita mengubah baris pertamanya, yaitu dengan menggunakan rumus baris pertama dikurang 1/4 dikali baris ketiga. Nah, maka langsung saja di sini baris pertamanya 1, jadi 1 dikurang 1/4 dikali 0 sama dengan 1. Berarti kan 1 dikurang 0 ya. Jadi 1 kurang 0 sama dengan 1 tetap. Di sini kita tulis di bagian langkah ke-9. Terus di selanjutnya min 1/2 dikurang 1/4 ditambah 0. Nah, 1/4 dikali 0. Maaf, salah. Maaf. Ada kesalahan. Saya ulangi. Untuk yang selanjutnya, min 1/2 dikurang 1/4 dikali dengan baris ketiga. Baris ketiganya 0. Jadi min 1/2 dikurang 1/4 kali 0. Maka kan 1/4 kali 0 kan 0. Maka yang tersisa hanya min 1/2. Maka kita tulis di sini 1/2. Min 1/2. Nah, lanjut. Untuk seterusnya, baris pertama dikurang 1/4 dikali baris ketiga. Maka 1/4 dikurang 1/4 dikali baris ketiganya berapa? 1. Nah, 1/4 dikali 1 kan tetap. Maka 1/4 dikurang 1/4, baris pertamanya tadi 1/4. Maka 1/4 dikurang 1/4 dikali 1, maka hasilnya 0. Karena 1/4 kurang 1/4 kan habis. Ini, maka di sini hasilnya 0. Oke, lanjut. Baris pertamanya 1/4 dikurang 1/4, baris ketiganya berapa? 1. Nah, sama saja seperti ini ya. Maka hasilnya juga 0. Lanjut untuk seterusnya, 0 dikurang 1/4 dikali berapa baris ketiganya? 2. Jadi 1/4 dikali 2 sama dengan, nah, kita butuh sila-sila ya, kayak 1/4 0 dikurang 1/4 dikali 2 ya, kali 2. Nah, sama dengan 1/4 kali 2 berarti sama dengan 2/4. Min ya.
jadi maka di sini kan karena bisa di maaf enggak kelihatan ya. Nah, 1/4 dikali 2 sama dengan kan min 2/4. Nah, karena sini min 2/4 kan bisa dikecilkan, yaitu dibagi dengan 2, maka hasilnya min 1/2. Nah, maka di sini kita tulis min 1/2 di bagian angka 9. Lanjut, rumus lanjut untuk yang bagian selanjutnya, yaitu baris pertama dikurang 1/4 dikali baris ketiga. Nah, baris pertamanya kan 0 dikurang 1/4 dikali baris ketiganya berapa? 2. Nah, ini sama saja sebenarnya sama yang tadi. Maka hasilnya seperti ini. Maka hasilnya tetap min 1/2. Nah, ini hasilnya. Nah, di langkah ke-9 ini merupakan hasil dari perhitungan ini tadi ya. Yaitu yang dihitung hanya baris pertamanya saja, sedangkan baris kedua dan ketiga itu tetap. Maka di langkah ke-9 ini kita hanya mengubah baris pertamanya saja, yaitu dengan menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan langkah 9, yaitu baris pertama ditambah 1/2 dikali baris kedua. Nah, baris pertamanya berapa? Baris pertamanya 1 ya. Nah, baris pertamanya 1 ditambah 1/2 kali baris kedua. Baris keduanya 0. Jadi 1 ditambah 1/2 dikali 0, 1/2 kali 0 kan 0. Maka 1 ditambah 0 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, di sini kita tulis. Maka hasilnya tetap ya. Dan di sini selanjutnya baris pertamanya min 1/2 ditambah 1/2 dikali baris kedua. Baris keduanya 1. Maka min 1/2 ditambah 1/2 dikali 1, maka hasilnya 1. Maka hasilnya 0. Maka hasilnya 0. Jadi untuk yang kedua ini min 1/2 ditambah dengan 1/2 dikali 1 sama dengan 0, karena kan 1/2 dikali 1 tetap. Jadi kayak min 1/2 ditambah 1/2 itu sama dengan 0. Habis. Oke. Habis. Nah, lanjut. Baris pertama 0, baris pertamanya 0 ditambah 1/2 dikali baris keduanya 0. Jadi 0 ditambah 1/2 kali 0 berarti kan 0 juga. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, terus 0 ditambah 1/2 dikali 4, jadi 0 tambah 1/2 dikali 4. Nah, 1/2 dikali 4 kan hasilnya 4/2 nih. Nah, karena 4/2, jadi 4/2 itu sama saja seperti 4 bagi 2. 4 bagi 2 kan 2. Jadi maka di sini kita tulis hasilnya 2. Nah, lanjut untuk selanjutnya, min 1/2 ditambah 1/2 dikali 3. Nah, 1/2 dikali 3 sama dengan 3/2. Nah, untuk selanjutnya yang tadi ya, maka tadi kan min 1/2 ditambah 1/2 dikali 3. Nah, 1/2 kali 3 kan jadi 3/2. Jadi min 1/2 ditambah 3/2 sama dengan 2/2. Nah, 2/2 sama dengan 1. Maka kita tulis di sini 1. Nah, terus di sini 1 ya. Dari hasil ini tadi min 1/2 ditambah 1/2 dikali 3 tadi. Jadi min 1/2 ditambah 3/2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Maka kita tulis di sini hasilnya. Lanjut, min 1/2 ditambah 1/2 dikali 1. Nah, 1/2 kali 1 kan tetap. Jadi min 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 0. Habis dibagi. Nah, maka di langkah 10 ini kita lihat bahwasannya matriks A tadi yang berada di sini dan sedangkan matriks identitas yang berada di sini sekarang sudah pindah posisinya, yang dimana
matriks identitas tadi yang berupa 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dia pindah menjadi ke sebelah kiri. Tadi kan sebelah kanan di awal seperti ini. Nah, ini kan sebagian masih di soal, dia matriks identitasnya di sebelah kanan, sedangkan matriks A-nya di sebelah kiri. Nah, sedangkan jika kita sudah mengikuti langkah-langkah yang saya jelaskan tadi, maka dia berubah menjadi matriks identitasnya di sebelah kiri dan matriks inversenya itu di sebelah kanan. Maka di sini jelas ya bahwasannya maka A inverse sama dengan 2 1 0 4 3 1 1 2 2. Nah, maka diperolehlah dengan metode OB tadi dari matriks A 4 min 2 1 min 7 4 min 2 5 min 3 2, maka diperoleh A inverse sama dengan 2 1 0 4 3 1 1 2 2. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap maupun kata. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.